Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum rasulahu amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu diseminasi atau pembahasan saya sebagai CGP angkatan 11 kepada rekan guru. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena Bapak Ibu sudah berhadir pada kesempatan ini. Kemudian dan tak lupa pula salawat dan salam adalah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan memperbanyak salawat. Mudah-mudahan nanti kita di hari akhir mendapatkan syafaat dari beliau dan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yaitu di sini seperti saya sebutkan tadi, saya sebagai CGP itu tugas saya itu mendiseminasikan pembahasan apa yang saya dapatkan pada pendidikan saya. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu pembahasan diseminasi modul yaitu budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, di sini sebagai CGP angkatan 11, di sini kami sudah mempelajari apa itu budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, di sini yang sudah tertera di depan ini, budaya positif itu memiliki beberapa konsep. Yaitu yang pertama, dia perubahan paradigma positif, artinya apa pemikiran kita yang sebelumnya akan berubah dengan adanya budaya positif sekarang ini. Kemudian yang kedua, disiplin positif di sekolah khususnya, yaitu disiplin positif yang berpihak kepada anak. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang ini nilai-nilai kebajikan tidak tertentu, sudah dirilis oleh organisasi-organisasi tertentu. Kemudian konsep selanjutnya motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, segitiga restitusi, yaitu penyelesaian masalah siswa. Budaya positif Bapak Ibu yang seperti dia di depan ini, yaitu budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini lahirnya itu dari warga sekolah. Kita yang menentukan. Jadi simpelnya budaya positif ini dia pembiasaan dengan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan untuk membentuk karakter murid, yaitu untuk mewujudkan siswa yang berprofil pelajar Pancasila. Lanjut dia, peran budaya positif ini. Budaya positif memiliki peran sangat penting, yaitu seperti saya sebutkan tadi, perannya itu penting. Kenapa? Sekolah itu menjadi ujung tombak pembentukan budaya positif siswa. Jadi kita di warga sekolah yang bekerja sama bagaimana kita membentuk siswa kita ke depannya dengan adanya budaya positif, yaitu sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan gimana caranya siswa itu memiliki karakter satu dia Bapak Ibu, dia itu memiliki percaya diri, satu mandiri, kemudian bertanggung jawab atas dirinya sendiri maupun orang lain. Kembali kita kepada pemikiran kita dan dewasa Bapak Ibu, apa yang mendasari kita berbudaya positif di sekolah itu, kita merujuk kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara.
filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, dia itu pembelajaran berpusat kepada murid. Kita ini hanya sebagai penuntun. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan siswa dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita. Kemudian Bapak Ibu, pendidik itu atau guru itu dia diibaratkan sebagai petani. Ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bagaimana itu seorang petani? Jadi seorang petani itu gimana dia caranya membuat tanamannya itu bisa berhasil dengan melihat beberapa kriteria agar tanamannya itu bisa berhasil. Sama juga seperti kita. Kita melihat siswa itu seperti tanaman juga. Contohnya petani itu mulai dari pemilihan bibit, tanah, gimana cara merawatnya, bagaimana cara manennya. Yang penting sebagus-bagusnya Bapak Ibu. Jadi begitu juga kita sebagai guru atau pendidik, menurut Ki Hajar Dewantara ini, demikianlah kita ini. Gimana cara kita agar siswa kita ini memiliki berhasil untuk dirinya sendiri, kemudian berhasil dia di tengah-tengah masyarakat. Kemudian ada di sini perubahan paradigma positif. Apa yang berubah sebelum budaya positif ini ada yang Bapak Ibu yang berubah dari diri kita. Apa yang perlu kita rubah? Perhatikan Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran keacuan. Baiklah Bapak Ibu, perubahan paradigma positif itu kita juga mempunyai ada juga, kita bisa berlandaskan kepada stimulus respon lawan teori kontrol, yaitu pandangan tentang dunia. Yaitu stimulus respon tentang dunia, salah satunya semua orang melihat hal yang sama. Tapi pada teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian salah satunya ada saya bisa mengkontrol orang lain. Kemudian teori kontrol tentang dunia Anda tidak bisa mengkontrol orang lain. Jadi dia itu ada dia yang bersamaan, ada juga yang dia yang berlawanan. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian di sini ada disiplin positif. Kembali kepada disiplin positif. Disiplin itu Bapak Ibu kita sering mengartikan seperti peraturan kan. Peraturan itu kalau tidak dilaksanakan peraturan pasti ada hukuman. Tapi Bapak Ibu, pada budaya positif itu berbeda, ada miskonsepsinya. Yaitu disiplin positif itu cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya setiap peraturan yang kita buat harus dilaksanakan oleh orang lain. Tetapi itu berbeda karena hal yang berasal dari dalam diri anak sendiri sehingga dapat berperilaku dengan mengacu dengan nilai-nilai kebajikan. Artinya seperti itu Bapak Ibu. Disiplin positif yang di sini ini kita itu memberikan kesadaran kepada siswa. Kita meluruskan, kita menggambarkan, kita mencontohkan kepada siswa bahwa peraturan itu memang betul-betul dia sendiri yang menyadarinya bahwa itu salah dan dia menyadarinya sendiri bahwa itu harus dilakukannya, tapi tidak dengan hukuman ataupun ancaman atau tekanan dari guru. Kemudian Bapak Ibu di sini ada nilai-nilai kebajikan menjadi patokan kita, yaitu nilai-nilai kebajikan ini sudah dirilis oleh organisasi tertentu. Yaitu salah satunya inilah nilai-nilai kebajikan pada budaya positif yang harus kita arahkan kepada siswa kita. Yaitu salah satunya ada dia peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, kedermawanan, kejujuran, percaya diri, mandiri, bercahaya, lurus hati, rendah hati, bijaksana, tanggung jawab dan lain-lain. Itu nilai-nilai yang semua yang ada pada nilai kebajikan ini, inilah yang harus kita tanamkan.
pembiasaan untuk membentuk karakter siswa di sekolah kita. Artinya dengan cara apa? Tentunya dengan kita guru di sini, ada kepala sekolah, ada rekan guru, ada yang tenaga kependidikan, ada siswa, kita bekerjasama. Gimana caranya bisa betul-betul tertuju berpusat kepada siswa untuk mengubah karakter siswa biar menjadi lebih baik. Kemudian Bapak Ibu, tentunya kita bicara masalah budaya positif, kemudian dia ada nilai-nilai kebajikan, tapi kita harus juga memperhatikan apa sih kebutuhan siswa itu. Kadang kita memaksakan sesuatu hal dari diri kita sebagai pendidik kepada siswa, sementara kita tidak tahu apa kendala yang ada diri siswa. Kemudian kita berpatokan kepada sini, kepada modul ini, yaitu apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia, agar kita tahu mengidentifikasi kebutuhan siswa kita masing-masing dengan segala tindak atau perilakunya setiap hari di sekolah. Yaitu kebutuhan dasar manusia adalah segala yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yaitu seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, tentunya dengan usaha-usaha yang lebih baik agar tercapai kebutuhan tersebut. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dan ini perlu kita sadari, karena kita sebagai seorang guru, kita sadar dulu, oh ternyata ini sih kebutuhan siswa saya. Kenapa saya memaksakan kehendak saya? Makanya kadang-kadang kita itu ada miskonsepsi Bapak Ibu. Kita menginginkan sesuatu hal kepada siswa kita, kemudian kalau siswa kita itu tidak sesuai dengan kita inginkan, kita kadang bisa marah, jengkel gitu kan Bapak Ibu. Tapi kita belum menyadari apa sih kebutuhan mereka. Jadi kita perlu mengetahui apa kebutuhan mereka agar terjalin kerjasama atau pembentukan karakter budaya positif di sekolah bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa harapan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, di sini kebutuhan dasar manusia itu ada satu, dia bertahan hidup. Artinya gimana cara dia bertahan hidup untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian selanjutnya siswa atau manusia itu memerlukan kasih sayang dan rasa terima. Tidak ada penolakan dari siapapun, khususnya kepada siswa kita. Karena kita itu kurang rasa kepada siswa kita. Baik kita bisa melihat kadang dari bentuk fisiknya aja, ya kan Bapak Ibu? Bentuk fisiknya, cara pandangnya, dari pakaian kita itu kadang ini nggak tahu kebutuhan yang nomor 2 kasih sayang. Jadi makanya berakibat fatal karena siswa kita itu bukan makin pintar dan paham kepada kita. Karena kita tidak tahu memenuhi kebutuhan yang kedua, kita tidak menimbulkan kasih sayang dan rasa dia diterima oleh kita. Kemudian apa lagi? Penguasaan Bapak Ibu. Penguasaan ini apa? Penguasaan ini seperti ini Bu. Dia punya kelebihan. Kita tidak bisa menentukan setiap siswa itu punya kelebihan masing-masing. Jadi ada anak itu ada penguasaannya di bidang materi apa gitu kan, ada dia di bidang akademik, ada dia keterampilan, contohnya dia bisa menyanyi, ada dia berolahraga. Jadi kebutuhan penguasaan ini perlu kita akui. Kenapa? Agar anak itu bisa percaya diri. Artinya seperti ini Bapak. Siswa kita ini dijelaskan ada berbeda-beda kelebihannya, skillnya, artinya penguasaannya. Ada dia satu pandai menyanyi, yang satunya lagi pandai matematika. Tapi kita cenderung itu biasanya, yang saya rasakan itu lebih senang kita yang pandai matematika daripada pandai menyanyi. Padahal kita tahu dari awal bahwa menurut Hadza Dewantara setiap anak itu berbeda. Kita sebagai seorang pendidik menuntut gimana caranya siswa kita ini memenuhi keinginannya dan bisa berkarakter, bertanggung jawab dan mandiri. Kemudian yang selanjutnya itu kebebasan. Bapak Ibu, manusia itu rupanya memerlukan kebebasan, bebas berekspresi. Contohnya Bapak Ibu, kita di kelas itu monoton, artinya satu materi adalah matematika. Contohnya ya, masalah pecahan. Kita memberikan kebebasan kepada siswa. Pecahan ya kan? Jadi contohnya,
Ini masuk nak pelajaran pecahan. Nah, bagian mana yang mau kita ulangi? Bagian mana yang belum paham? Bagian mana yang selanjutnya? Kita menarik kebebasan kepada siswa ini. Atau sebaliknya pelajaran lain pun bisa kita kembangkan, Bapak Ibu. Contohnya bahasa Indonesia, masalah pantun. Kan? Siswa kita bebaskan membuat pantunnya masing-masing. Siswa kita bebaskan dia memilih kalau seandainya buat puisi, jangan puisi yang di buku aja dihafalkan baru ke depan. Itu sudah bertentangan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita memberikan kebebasan kepada siswa kita. Kemudian selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Kita perlu memberikan kesenangan kepada siswa kita. Contohnya Bapak Ibu, seperti saya sebutkan tadi, siswa itu ada yang senang menyanyi. Tapi terus terang kalau seperti saya biasa sambil nulis gitu kan nyanyi, kita marah Bapak Ibu. Marah tak Bapak Ibu? Itu kan menimbulkan artinya keributan, berisik. Tapi ternyata itu salah. Kita berikan ruangan. Kita sebagai guru jadi guru bapaknya. Gimana cara kita mensiasati agar dia itu bisa kemampuannya itu menjadi itulah skill dia. Kita tidak boleh mematikan karakter dia, kita tidak boleh mematikan minatnya, kita tidak boleh artinya kita memutuskan semangat dia. Kalau memang itu dia artinya keterampilannya, itulah yang kita kembangkan sebagai seorang guru. Lanjut Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Kemudian di sini ada Bapak Ibu motivasi perilaku manusia, yaitu faktor penting dalam membentuk perilaku manusia itu. Di sekolah ada 3 jenis ya Bapak Ibu. 1, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi mendapatkan penghargaan orang lain. Yang ketiga, motivasi menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang dipercaya. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Contohnya yang sudah kita pelajari contohnya. Kita datang ke sekolah ini sebagai seorang guru. Apa motivasi kita? Yang pertama dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Artinya seperti ini. Datang cepatlah, bolak-balik terlambat. Gitu kan? Nanti menimbulkan bisik-bisik guru. Itu 1. Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Saya datang ke sekolah itu apa motivasinya? Untuk mendapatkan penghargaan. Oh, biar dipuji artinya. Itu salah. Yang selanjutnya, yang ini yang betul Bapak Ibu. Motivasi kita datang, contohnya tadi datang cepat ke sekolah, itulah ya. Menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang dipercaya. Artinya, motivasi ini datangnya dari diri kita. Yang motivasi yang pertama dan kedua ini eksternal, datangnya dari orang lain. Artinya tidak ada niat kita, cuma hanya untuk bagus saja di mata orang lain. Kemudian di sini ada konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu pengertian restitusi ini Bapak Ibu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya gini Bapak Ibu, pada pengertian restitusi ini dia kalau siswa mempunyai kesalahan, kita bukan menjudge-nya, kita bukan memponisnya, kita bukan mengatakan semangatnya, kita memberikan kesadaran kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu benar-benar salah dan bagaimana cara kita sama-sama memperbaiki kesalahannya dengan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan. Kemudian apa itu ciri-ciri restitusi? Yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Artinya kalau ada dia kasus siswa, kesalahan siswa, kita mencari solusi Bapak Ibu. Bukan menghukum ya udah dihukum aja. Nggak ada solusi. Artinya nggak ada solusinya, dia bakal ulangi lagi atau gimana. Tapi kalau pada restitusi itu kita cari solusinya biar dia tidak mengulangi lagi kesalahannya. Kemudian yang kedua, fokus pada karakter atau karakter yang baik. Ketiga, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Jadi Bapak Ibu, restitusi itu salah satu ciri-cirinya bukan dia membayar kesalahannya. Artinya seperti contoh
Jadi untuk meneruskan karena terlambat, kita suruh dia berdiri di tiang bendera. Jadi pada ciri-ciri restitusi bukan itu Bapak Ibu tujuannya. Kita mencari solusi dan memberikan pelajaran dari kesalahan. Dia mengambil pelajaran dari kesalahan yang dalam terlambat tersebut. Kemudian lanjut dia mencari kebutuhan dasar. Seperti ini Bapak Ibu, restitusi itu kan dia erat hubungannya dengan kasus. Jadi pada restitusi itu mencari kebutuhan dasar. Artinya seperti ini, kalau anak datang terlambat, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi makanya dia datang terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, memperbaiki hubungan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Artinya kita menghubungkan disiplin dengan pendekatan restitusi. Baik Bapak Ibu, di sini saya mengambil contoh kasus dari restitusi. Konsekuensinya untuk mengerjakan PR saat istirahat, guru tegas dan siswa akan menghormati peraturan. Kalau dia konsekuensi seperti itu Bapak Ibu, dia bukan hukuman. Artinya seperti ini. Pemain kalau dia nggak kerjakan PR, konsekuensinya kau jangan istirahat, kerjakan PR di sini. Itulah dia konsekuensi. Namun kalau di restitusi dia, pada kasus anak tidak mengerjakan PR, guru menanyakan keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sudah dibuat di awal semester atau pas naik kelas kita itu membuat keyakinan kelas. Kemudian membantu menyelesaikan masalah, kemudian guru terbuka dan siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Lanjut Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol guru pada restitusi. Satu, ada guru itu penghukum. Ini biasanya sering kita dengan Bapak Ibu, penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah. Kemudian apa lagi? Ada juga dia posisi kontrol guru itu ada dia sebagai teman. Kemudian ada dia pemantau. Kemudian yang terakhir manajer. Kemudian dari kelima posisi kontrol guru ini pada restitusi, seharusnya kita itu minimal Bapak Ibu sebagai teman, pemantau atau manajer. Dan ini yang sudah berkaitan dengan budaya positif. Namun pada penghukum dan pembuat merasa bersalah ini sangat bertentangan. Namun kalau kenyataannya di sekolah kita sering melakukan yang ini Bapak Ibu, penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kemudian contoh penerapan posisi kontrol yaitu yang saya ambil sini, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang saya contohkan Bapak Ibu, kalau dia penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ini menghukumnya Bapak Ibu, tidak ada solusi di sini. Kemudian pemantau, kalau pemantau dia, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya, apa yang harus dibayarnya dengan dia tidak memakai atribut. Kemudian Bapak Ibu, kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, dan ini tidak apa-apa kamu salah. Seperti teman biar dia merasa salah, biar anak itu nyaman. Kemudian dia membuat rasa bersalah. Berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Jadi kan minimal anak itu berkecil hati. Lanjutnya kalau dia posisi manajer, yaitu apakah kamu tahu kesalahan anak? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itulah dia Bapak Ibu. Kemudian masuk kita kepada keyakinan kelas. Ini dia khusus kelas kita. Kemudian ada juga dia Bapak Ibu keyakinan sekolah juga. Tapi di sini saya ambil keyakinan kelas, yaitu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pemikiran seorang guru dan siswa pada kelas tersebut dengan tidak ada paksaan. Artinya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kita buat pada awal tatap muka kita di sekolah. Artinya seperti ini kan Bapak Ibu, kemarin itu kan masuk di baru kelas kita, biasanya kelas 6 itu. Sebelum kita mulai pembelajaran apapun kegiatan kita di sekolah, kita membuat keyakinan
guru yang buat. Kalau guru yang buat itu namanya peraturan. Jadi Bapak Ibu, di sini saya sudah memberikan contoh di sini keyakinan kelas apa atau nilai kebajikan apa yang seharusnya kita buat di kelas. Yaitu contohnya hadir ke sekolah 20 menit sebelum pembelajaran. Selanjutnya ketika masuk kelas murid wajib bersalaman. Ini keyakinan kelas ya Bapak Ibu, bukan peraturan. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai selama 15 menit wajib membaca Al-Quran, kemudian berdoa, bersiap santun, kembalikan barang ke tempatnya bergantian atau menunggu giliran, dilarang mengganggu orang lain, tidak boleh ribut ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir mengemukakan pendapat dengan bahasa yang santun. Jadi Bapak Ibu, setiap kelas ini berbeda. Masing-masing kelas ini berbeda saja, di kelas 6 beda, kelas 5 beda, terus selanjutnya ke bawah. Itu sesuai dengan keinginan kita dan keyakinan kita, kesepakatan kita dengan murid-murid kita di kelas. Jadi Bapak Ibu, bagaimana membentuk keyakinan kelas tersebut? Ya, keyakinan kelas itu kan kita yang buat, pribadi kita, seorang guru kemudian dengan murid. Artinya tidak ada paksaan. Kemudian bagaimana cara membentukkan keyakinan kelas? Yaitu lebih abstrak, artinya lebih jelas jadi. Umpamanya kalau dia memberi salam ke waktu masuk kelas, kan jelas kan Bapak? Assalamualaikum, gitu kan? Kalau mau keluar assalamualaikum atau baca doa sebelum itu kan jelas. Artinya itu keyakinannya itu yang jelas, jangan abu-abu. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya nilai-nilai kebajikan. Kemudian dibuat dalam positif, artinya positif itu gini Bapak Ibu, dia yang positif lah nilainya. Artinya janganlah pula ada keyakinan kelas itu yang boleh mencontek saat ujian, salah Bapak Ibu. Nah, itu dia dalam positif. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat. Betul Bapak Ibu, sedikit aja, nggak usah repot-repot. Jangan panjang lebar kita membuat keyakinan kelas. Yang gampang-gampang aja. Yang penting dia itu hasil kesepakatan kita antara kita dan murid kita. Kemudian dapat diterapkan di kelas. Kemudian dia bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya Bapak Ibu, kan dalam setahun itu kan kita ada 2 semester. Jadi ada kadang siswa kita itu lupa dengan keyakinan kelas kita. Itulah tadi dengan dia dengan membuat kesalahan. Kita kembali mengingatkan, meninjau kembali keyakinan kelas kita dari waktu ke waktu. Artinya biar tak lupa atau biar bisa menjadi bahan penguatan. Lanjut dia, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Artinya Bapak Ibu masuk ke sini Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya tadi sebelum sudah saya sebutkan bahwa segitiga restitusi ini bisa kita terapkan pada kasus-kasus siswa kita di kelas. Jadi apa yang pertama? Yaitu tahapannya validasi tindakan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Inilah tahapan-tahapan untuk menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi dalam kasus-kasus siswa yang kita hadapi, yaitu pertama dia menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya kita semua mengingatkan siswa, kita semua itu pernah buat salah. Biar anak itu tidak merasa rendah diri. Kita tetap biar anak itu bersalah, kita tetap mengingatkan dia bahwa tidak semua manusia itu sempurna, seperti itulah Bapak Ibu. Kemudian validasi tindakan yang salah, pasti semua tingkah laku siswa itu ada alasannya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, kita semua itu mempunyai motivasi dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain.
Baik Bapak Ibu, itu tadi beberapa konsep-konsep budaya positif yang sudah saya sampaikan. Jadi di sini saya akan menampilkan satu kasus yang sudah terjadi di kelas saya. Jadi nanti Bapak Ibu boleh menyimak dan saya persilakan kalau mau bertanya, silakan bertanya dari kasus tersebut ataupun ada pertanyaan-pertanyaan dari konsep-konsep yang saya sebutkan tadi, boleh bertanya Bapak Ibu. Karena tahu ada yang kurang jelaskan. Assalamualaikum, Bu. Oh, waalaikumsalam. Si Tigor baru nyampe. Iya, Bu. Ya udah masuk aja lagi. Duduk aja, duduk. Selamat pagi Tigor. Pagi, Bu. Kamu udah istirahat nak? Udah, Bu. Tigor tahu nggak kenapa dipanggil kemarin? Tahu, Bu. Tadi pagi saya terlambat, Bu. Memang nak, yang datang terlambat ke sekolah itu bukan Tigor aja. Masih ada teman-teman Tigor yang datang terlambat juga. Tentunya dengan alasan-alasan yang berbeda. Jadi Ibu mau tahu kenapa Tigor datang terlambat tadi pagi nak? Bangun kesiangan, Bu. Tadi malam saya lama tidur. Kenapa Tigor lama tidur? Main game, Bu. Jadi karena main game sampai larut malam, terus bangun kesiangan, akhirnya datang terlambat ke sekolah, ya kan? Ya, Bu. Jadi Tigor masih ingat gak nak keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Disiplin dan tepat waktu. Tuh, Tigor anak pintar, bisa ingat keyakinan kelas kita, lalu bersikap disiplin dan tepat waktu. Tigor yakin gak nak? Kalau sikap disiplin dan tepat waktu itu penting bagi kita. Yakin, Bu. Sekarang apa yang harus Tigor lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Tidur harus lebih awal, memasang alarm sebelum sholat subuh, dan kalau dibangunin mama harus bangun, Bu. Jadi Tigor, kamu sudah tahu kan nak apa yang kamu lakukan? Tahu, Bu. Jadi kapan kamu melakukan itu nak? Nanti, Bu, mulai hari ini. Baiklah Tigor, Ibu percaya kalau Tigor itu akan melakukan perubahan dengan selalu bersikap disiplin dan datang tepat waktu. Kamu bisa nak? Bisa, Bu. Saya akan selalu bersikap disiplin dan tepat waktu. Oke, Tigor. Terima kasih kamu sudah datang kemari. Mudah-mudahan kamu bisa melakukan perubahannya nak. Terima kasih, Bu. Jadi kamu boleh kembali istirahat ya nak. Ya, Bu. Bagaimana Bu menyelesaikan kasus Tigor kita ikutin melalui segitiga restitusi tersebut? Iya. Cek. Terima kasih kepada Bu Nur Hasanah ya. Jadi setelah ada saya tampilkan tadi video kasus Tigor, artinya dia terlambat kan Bapak Ibu. Jadi pertanyaan Ibu, bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada kasus Tigor yang terlambat kan? Gitu. Pertama kita Bu menstabilkan identitas, yaitu di sana kita tidak boleh menjudge anak-anak. Artinya kita seperti ini, sesuai dengan video tadi, kita itu kan, ya udah Tigor, kan yang terlambat itu tidak cuma kamu aja. Artinya kita tidak memponis anak bersalah. Seperti itu dia, kalau dia menstabilkan identitas. Terus kita mencari solusi dari kesalahannya. Kita terus bertanya, artinya kita posisikan diri kita itu sebagai seorang manajer. Kemudian kalau dia validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Artinya tadi kan di sana di video tersebut saya menanyakan apa alasan si Tigor datang terlambat. Di sana kan dia menyebutkan dia itu main game sampai malam. Ternyata di sana itu kenapa dia main game sampai larut malam? Rupanya dia sana memenuhi kebutuhannya, yaitu kesenangan. Ternyata dia senang, gitu. Dia senang melakukannya, maka semua perilakunya itu mempunyai alasan, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Dan terakhir kan itu dia menyebutkan, saya menyebutkan di situ,
Jadi kalau salah, Tigor sudah mengakui kesalahannya dengan datang terlambat. Kemudian keyakinan kelas apa yang Tigor ingat? Di sana kan yang menyebutkan disiplin dan tepat waktu. Jadi artinya seperti ini Bapak Ibu. Memang pada keyakinan kelas itu kita itu harus terus-menerus mengingatkan siswa akan keyakinan kelas apa yang kita buat di kelas. Apalagi dia itu dalam kasus kita semua itu memiliki motivasi menanyakan keyakinan kelas ini agar dia mengambil kesimpulan atas dirinya dan menyadari kesalahannya dengan mengingatkan keyakinan kelas yang ada. Demikian Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Nah, izin Bu, mau bertanya, bagaimana cara penerapan disiplin positif di kelas rendah sesuai dengan materi yang Ibu paparkan di depan ini? Jadi pertanyaan dari Bapak sederhana pasal itu yaitu bagaimana cara menumbuhkannya, Pak? Menumbuhkan disiplin positif pada siswa kelas 1 atau kelas 2. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai orang pendidik ini harus siap karena dari pemikiran filosofi pendidikan itu menurut Belajar Utara, guru ini sebagai penuntun. Artinya gimana cara kita menerapkan disiplin positif ini? Kembali kita posisikan diri kita sebagai seorang pendidik, yaitu melakukan pendekatan dengan disiplin positif. Artinya tentunya kelas rendah dengan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kelas tinggi itu udah gampang dikasih tahu gitu kan. Kemudian kalau kelas rendah itu tentu cara kita sendiri lah, kembali kepada diri kita sendiri sebagai guru. Kelas 1, kelas 2 itu kan kita banyak dunia bermain. Kita tidak boleh memaksakan kemampuan siswa itu. Jadi kita lihat dulu apa kebutuhan dia. Nah, kita cari apa kebutuhan dia. Kalau dia kebutuhannya kesenangan, kasih sayang, tentu kita pendekatannya kita tumbuhkan rasa kasih sayang. Seperti itu. Kemudian motivasi dari dirinya sendiri. Itu aja. Karena nyaman siswa itu, kita memberi kebutuhan mereka dulu agar kita bisa menerapkan disiplin positif tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau dia contohnya seperti mungkin kalau siswa-siswa itu kemarin di awal pembelajaran bisa ditenangkan gitu kan Bapak Ibu. Bisa jadi kita dulu breaking. Kita menyanyi dulu anak-anak. Seperti itu. Atau dia kalau berdoa bisa ditenangkan anak-anaknya. Kita tarik perhatian mereka. Seperti itu. Atau bisa juga dia seperti kita panggil namanya. Satu-satu. Perhatikan ibu anak-anak. Nah, seperti itu. Kita lihat kalau di kelas 1 itu biasanya dia kan lebih aktif, lebih ribut. Kita panggil namanya. Halo Rizky, anak ganteng, pintar. Lihat itu kan. Seperti itu. Berarti kan dia sudah merasa senang. Artinya dia rasa dia disayangi, merasa diterima. Jadi mungkin dia senang itu kalau kita puji-puji seperti itu. Baik Bapak Ibu, di penghujung acara fokusnya kepada guru. Bagaimana ceritanya budaya positif itu bisa menjadi karakter kita di sekolah itu kepada menitik beratkan. Kita terus berkolaborasi dengan warga sekolah, kepala sekolah, guru-guru, kemudian siswa-siswa, agar budaya positif ini bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Apabila ada salah atau lebih dari